Halo, selamat malam kawan-kawanku semua. Berjumpa lagi dengan kami di Otodidak Live, channelnya orang otodidak tanpa sekolah, belajar di mana-mana. Oke, sekarang di depan kita ada shockbreaker dari Kayaba Seto. Apa sih Kayaba Seto itu? Apa istimewanya Kayaba Seto? Kayaba Seto sendiri adalah shockbreaker Astra ya. Jadi shockbreaker yang resmi dari Astra Auto Part. Banyak orang nggak tahu mungkin ya, atau lebih tepatnya jarang orang tahu. Kayaba Seto shock apaan sih? Banyak yang bilang empuk, ada juga yang bilang keras, ada juga yang bilang shock pabrikan, bukan pabrikan, shock standar. Shock breaker standar nggak melulu standar. Jadi ini saya pikir kayak bis itu ini standar premium ya. Ini yang ada di depan kita ini ukuran 35. Ini aslinya warna merah, terus di repaint hitam. Asnya gede ya, asnya ukuran 17. Kalau standarnya biasanya 12 atau 14 gitu ya, kalau motor-motor zaman sekarang. Nah, apa sih keistimewaannya KIBC itu ini? KIBC itu ini mungkin kalau menurut saya, sepengetahuan apa yang saya ketahui, ini shockbreaker double action ya. Apa itu double action? Jadi ketika shockbreaker mengalami compression atau beban ketika melewati jalan yang tidak bagus atau guncangan, dia akan ada kompresi. Kompresi itu fungsinya untuk meredam shock. Nah, memecah shock ya, fungsi dari shock breaker. Kalau shock breaker lainnya biasanya itu kompresinya itu rendah, jadi redamannya cuman ada di per. Kalau ini di hidrolik pun ada redamannya. Kemudian gimana sih double action itu? Nah, hidrolik ini bisa kembali ke titik semula tanpa ada bantuan dari per. Cara bahasa sekarangnya itu rebound ya. Itu ya sepengetahuan saya. Kalau ada yang lebih tahu atau suhu yang lebih pengalaman, mohon dikoreksi ya. Oke, kita cek ya komponennya. Ini posisi utuh ya. Komponen-komponennya itu apa aja sih? Dari atas ini anting atas, terus ada ring besi, dia nancep. Nah, seperti ini penyangganya di sini ya. Sini baru pernya ada di sini. Setelah itu ini masuk ke sini, terus ada ringnya lagi, baru anting yang bawah. Kayak gini nih konstruksinya. Simple ya, simple
dan fungsional. Ini cocok buat teman-teman yang lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi. Ya standar lah ya, penampilannya standar, tapi fungsinya dapat banget buat ngeredam, buat kestabilan. Oke. Kalau nggak percaya silakan coba sendiri, beli sendiri. Harganya ya standar lah ya, sekitaran 600-700 untuk yang double kayak gini. Kalau ini biasa digunain buat teman-teman dimasukin ke sepeda Supra atau Win. Kalau dimasukin ke motor GL mungkin agak nungging ya, jadi ini ketinggian. Jadi kalau ada sih macam-macam sih ukurannya ya, ada yang ukuran 28 sampai 35, ada pun juga sampai ukuran 40. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, gimana sih kompresi itu, tahanan atau redaman dari hidrolik itu. Jadi ketika seperti ini, dia tuh nggak langsung ambles. Jadi ketika ditekan dia tuh berat itu fungsinya berat ya, fungsinya untuk meredam guncangan supaya nggak terlalu sampai ke pantat ya. Gimana ya? Ya kayak gitulah. Terus ini juga nggak gampang cedok karena ini double action. Kok bisa? Karena double action itu dia ada ribonnya, dalamnya sini tuh ada gasnya. Hidroliknya ini bisa naik sendiri tanpa bantuan dari per. Kalau untuk shockbreaker standar yang ada subtanknya pun kayak punya ADV, punya NMAX, Aerox, saya rasa mereka kalau standaran pabrik nggak akan ada ribonnya seperti ini double actionnya. Dia naik, dia bisa ngangkat hidroliknya, cepet loh ini. Fungsinya ribbon ini untuk menjaga roda agar lebih cepat untuk menapak lagi ke aspal ketika setelah melewati guncangan atau gundukan. Jadi sudah dibalikin sama per, dibantu lagi dengan ini hidroliknya. Kalau untuk naiknya pun sebenarnya kalau ditarik dia juga keras. Nah, mantul dah. Daripada beli shockbreaker kopi yang ada subtanknya atau yang subtank murah-murah, ya mending yang ini kalau buat teman-teman yang lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi. Tapi ya kalau teman-teman yang lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi, ya silakan, saya tidak memaksa. Oke kawan, situ ini buat boncengan aman. Saya bobot 60 tujuan, istri 50, aman. Jarang bottoming, hampir nggak pernah malah. Entah gimana, mungkin tukang shockbreaker yang bisa jelasin lebih detail.
Oke, sekian review dari kami, semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata atau informasi mohon dikoreksi, langsung aja komen di komentar. Terima kasih, monggo, selamat malam.